Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MKTV yang berbahagia, Anda sedang menyaksikan program Sahabat Peduli, persembahan DT Peduli. Kita tentu sepakat ya sahabat MKTV bahwa pendidikan adalah salah satu instrumen yang paling penting, cukup penting sahabat MK dalam peradaban manusia. Pendidikan bisa membuat seseorang yang tadinya tidak tahu apa-apa, sulit untuk menjalani kehidupan, menjadi sosok yang bermanfaat, tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, namun juga bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Dan masalahnya, tidak semua orang ternyata bisa mendapatkan akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi karena berbagai tantangan yang mereka hadapi di masing-masing keluarga. Alhamdulillah, kalau misalnya kita berbicara tentang Islam, Islam memiliki konsep ta'awun atau saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dan salah satu bentuk ta'awun yang dilakukan oleh DT Peduli dalam bidang pendidikan adalah mengokohkan pilar pendidikan dengan cara memberikan beasiswa kepada orang-orang pilihan yang berhak untuk mendapatkan manfaat dari beasiswanya. Beasiswa yang kali ini kita akan coba kupas bertajuk Beasiswa Mahasiswa Tangguh DT Peduli. Seperti apakah program ini bisa Anda ikuti juga sahabat MK? Barangkali Anda punya tetangga yang sebetulnya dia cerdas, tapi ternyata ada tantangan-tantangan lain sehingga agak terkendala kuliahnya. Kita insya Allah akan kupas hingga 1 jam mendatang bersama dengan Pak Edward Suhendar Esos selaku Kabag Program dari DT Peduli Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Edward. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Edward ya? Alhamdulillah biasa. Alhamdulillah. Baik, kalau ngomong-ngomong tentang beasiswa pasti banyak sekali orang yang membutuhkan ya. Apalagi kan kalau sekarang tampaknya strata 1 itu menjadi sebuah minimal ya orang lain tuh. Karena kan sekarang SMA tampaknya belum cukup. Sekarang orang-orang berbondong-bondong untuk bisa kuliah. Nah, masalahnya kan tidak semua orang berkesempatan nih. Nah, bagaimana DT Peduli juga mengambil peran agar pendidikan ini bisa dinikmati oleh sebanyak-banyaknya manfaat oleh orang-orang. Ya, alhamdulillah Kang Zikri, sahabat MK dimanapun berada yang berbahagia, alhamdulillah syukurillah. Ya, subhanallah ya Kang Zikri tentang pendidikan di Indonesia ini. Jadi sebelum ke sana saya akan mengarahkan dulu secara global bahwasanya kita lembaga amil zakat nasional memiliki program 5 pilar, yaitu diantaranya pendidikan, ekonomi, sosial kemanusiaan, kesehatan, dan juga satu lagi itu dakwah. Ya. Nah, pilar yang pertama dari pendidikan. Nah, ini pendidikan itu ada program yang namanya beasiswa mahasiswa tangguh. Ini bagaimana tadi menjawab tantangan yang ada di masyarakat supaya mereka para mahasiswa yang berada di seluruh Indonesia bisa menikmati lah gitu ya. Bagaimana mereka itu bisa meningkatkan kapasitasnya dan juga secara biayanya juga insya Allah kita akan lebih bantu seperti itu. Oleh karena itu kepada masyarakat halayak insya Allah kita DT Peduli insya Allah ya memiliki program yang sebelumnya kita pending program ini insya Allah tahun kemarin tahun ini dan yang akan datang akan dikembangkan lagi. Betul sebagaimana tadi disampaikan bahwasannya pendidikan sekarang wajib 9 tahun itu kurang gitu ya. SMA juga kurang, sekarang minimal S1 gitu ya. S1 bahkan sekarang S2 S3 itu bahasa Sunda udah pabalatak gitu ya, udah banyak sekali gitu. Makanya kita juga mengambil bagian supaya nanti yang jenjang S1 yang sarjana ini kita akan beasiswakan, dan tidak hanya sekedar beasiswa. Kita akan ada pembinaan, ada pengembangan mereka itu bagaimana kapasitasnya gitu, termasuk ruhiyahnya, bagaimana minat dan bakatnya, dan termasuk di mahasiswa ini juga kita akan latsar gitu ya, sebagaimana kita biasa kalau di DTM ya, gitu. Pendidikan latihan dasar memang harus gitu ya, seperti ciri khasnya seperti itu kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini programnya apakah memang baru-baru dimulai? Tadi sempat dipending ya, tapi sebetulnya sudah berjalan dari kapan Pak Edward? Nah, udah lama sebetulnya sudah lama, termasuk saya pribadi juga alumninya gitu ya, alumni beasiswa dulu. Saya angkatan 2000 masuk, IAIN dulu masih, sekarang udah UIN ya, UIN sekarang. Nah, saya di tahun 2002 alhamdulillah dapat beasiswa prestatif dulunya itu 2 tahun berturut-turut. Terus yang terakhir 1 tahun terakhir saya dapat beasiswa abdi karya. Nah, jadi beda-beda namanya, ada dulu beasiswa prestatif, ada beasiswa abdi karya, ada beasiswa mahakarya, ada beasiswa mandiri. Nah, sekarang beasiswa
mahasiswa tangguh gitu. Brandingnya lumayan luar biasa, banyak sekali gitu. Alhamdulillah sekarang brandnya itu beasiswa mahasiswa tangguh gitu. Iya, tadi juga sudah disinggung ya oleh Pak Edward bahwa tidak hanya sekedar memberikan uang saku dalam tanda kutip lah ya, tapi juga ada pembinaan di dalamnya, ada transfer tata nilai. Sebetulnya kan ini rebranding jadi beasiswa mahasiswa tangguh. Nah, makna tangguh ini dan nilai yang ingin disampaikan kepada para penerima manfaat seperti apa, Kak? Nah, kata-kata tangguh ini yang harapannya itu mahasiswa benar-benar bisa diaplikasikan gitu ya, betul-betul tangguh, survive gitu ya. Jadi dari segi kesehariannya gitu semuanya gitu, mulai dari tata nilai, dari apa sih ketika di kuliah di kampusnya, di luar kampusnya juga gitu ya, dan sebagainya lah gitu. Nah, tangguh gitu, beliau pantang mengeluh, pantang menjadi beban, pantang sia-sia, pantang berkhianat. Nah, inilah nilai-nilai seperti ini yang diharapkan dimiliki gitu. Tangguh segala bidangnya gitu, termasuk nanti mereka juga setelah beres beasiswanya tetap harus tangguh gitu, dan tetap nanti kita akan ada pemantauan dan mereka harus berkhidmat selama 3 bulan. Justru tantangan yang lebih besar adalah setelah dari kampus ya. Setelah dari kampus, setelah beres itu begitu. Alhamdulillah. Ini ada kriteria tidak siapa saja yang memang berhak untuk mendapatkan beasiswa ini? Apakah memang harus kuliah sekian semester dulu baru boleh mengajukan? Atau mungkin ada kriteria tertentu, Pak? Nah, kriterianya yang pasti semua mahasiswa jurusan boleh gitu ya. Semuanya? Boleh. Semuanya gitu. Tidak akan PAI aja misalnya? Enggak gitu. Ya? Tidak. Semuanya jurusan lintas lah kita mah. Nah, tapi dengan catatan lulus seleksi gitu. Seleksinya insya Allah lah bertubi-tubi lah. Ya lumayan lah, nanti bisa tanya bagaimana peserta penerima manfaat di sini ya, bagaimana nanti mereka menerima perjuangannya seperti itu. Dari harus administrasi mengumpulkan administrasi persyaratan gitu ya. Terus dari tes tulis, tes wawancara, tes baca Quran, terus termasuk tes fisik gitu ya. Di UPI gitu harus bugar gitu aja, harus sehat gitu kan, seperti itu. Termasuk survei ke rumahnya gitu ya, ke tempat tinggalnya, dan yang harus digarisbawahi adalah mereka itu harus penerima manfaat itu harus masuk kategori mustahik gitu ya. Yang harus kita bantu gitu. Kenapa? Karena kita dananya ada dana zakat gitu. Jadi insya Allah supaya lebih maslahat gitu, tepat sasaran gitu, seperti itu kan. Alhamdulillah. Jadi zakat-zakat dari sahabat MKI itu memang diarahkan dan dikelola untuk hal-hal yang memang bermanfaat insya Allah secara profesional dan amanah. Profesional dan amanah, itulah tagline kami di DT Peduli, bagaimana kita programnya itu Kehartos Karaos lah ya, Kehartos Karaos, transparan gitu. Kami juga diaudit gitu ya, internal eksternal, termasuk juga kami juga tersebar lah merata di seluruh wilayah harapannya, tapi baru 26 wilayah yang berada di Indonesia, insya Allah seperti itu, dan insya Allah profesional gitu, seperti itu. Alhamdulillah ya. Tadi disampaikan salah satu profil dari beasiswa tangguh ini adalah ya Pak Edward sendiri ya, dulu pernah mengikuti beasiswa dari Darut Tauhid. Betul. Sebetulnya kita juga bisa melihat profil alumni penerima manfaat DT Peduli itu di mana saja sih biasanya? Wah, udah tersebar di mana-mana ya. Termasuk istri saya juga sama kan, gitu. Alumninya. Sajodo ya. Sajodo gitu. Bahkan beliau sekarang dosen PNS, dosen tetap PNS di UIN. Betul. Bahkan sekarang beliau mahasiswi lagi, mahasiswa S3 di ITB kan. Beliau alhamdulillah sekarang juga menerima beasiswa yang lain juga yang lebih bonafit, LPDP gitu. Itu S1-nya dari kita, dari Darut Tauhid gitu ya. Dulu ketika sama dengan saya beasiswa Abdi Karya, beda angkatan. Beliau angkatan 3, saya angkatan 2 gitu. Dan itu diantaranya, terus ada yang sekarang udah jadi dosen, insya Allah sudah ada yang jadi, ya mudah-mudahan ada yang profesor, tunggu beberapa saat lagi gitu ya. Allah, udah yang S3 udah banyak gitu, teman-teman saya itu gitu. Alhamdulillah. Nah, tinggal tunggu waktu aja nanti. Udah pokoknya ada yang di instansi pemerintahan, udah ada yang jadi guru gitu. Istilah
Sundanya mah udah janten jalmi gitunya. Maksudnya jalmi itu yang sudah bermanfaat gitu, mereka yang sudah menerima beasiswa dan udah alumni sekarang mereka itu luar biasa sukses gitu. Baik. Ya di bidangnya masing-masing, alhamdulillah seperti itu. Dan kita pun harapkan yang para penerima manfaat dari DT Peduli sekarang juga bisa meraih profil-profil yang sukses seperti itu. Seperti apa saja sih profil yang sekarang sedang menerima manfaat dan bagaimana pengalaman mereka? Tetap bersama kami dalam Sahabat Peduli, persembahan DT Peduli.